warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu Waalaikumsalam. wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Uus Ruswandi MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, diskusi hari ini dari kelompok 6 yang bertemakan PAI dalam keluarga perspektif psikologi. Bagaimana teman-teman kelompok 6, apakah sudah siap? Siap. Ya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu dipersilakan pada saudari Sefdrina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini PPT-nya udah ada belum? Udah teh. Oh, udah ya. Oke, bentar. Oke. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini kita bisa lagi ketemu dalam mata kuliah pendidikan agama. Kemudian ada beberapa hal yang kita akan diskusikan pada hari ini, yaitu pendidikan agama dalam keluarga pada pandangan psikologi ya. Nah, untuk materi pertama itu saya akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu agar teman-teman juga mengerti maksud dan tujuannya juga. Nah, udah ada di PPT juga, udah ditampilkan ya. Yang pertama itu kalau kita bahas tentang pendidikan agama itu kan sangat penting ya. Nah, di sini kami sebagai pemateri sudah menyimpulkan juga bahwasanya kita bahas dulu ya pendidikan agamanya dulu, bahwasanya pendidikan agama itu merupakan upaya sadar yang dimana untuk mengembangkan potensi diri sendiri, atau itu biasanya lebih ke individual. Nah, melalui apa? Ya, ini melalui proses pembelajaran, pengalaman dari setiap individu itu pasti setiap pokoknya dari proses kita belajar itu pasti ada namanya pengalaman dalam pembelajaran. Nah, itu sangat berpengaruh pada timbal balik pada proses kita untuk meraih pendidikan itu. Nah, dan hal itu bisa membentuk kepribadian yang cerdas, kemudian intelektual, spiritual, kemudian yang berketerampilan. Nah, dalam hal ini akan menimbulkan dampak terhadap diri kita sendiri, yaitu kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Seperti itu. Nah, terus bagaimana dalam sikap atau pandangan seorang psikolog ya? Nah, di sini kita udah ambil dari pendapat Jalaluddin dari bukunya yang membahas tentang psikologi agama pada pendidikan agama ya maksudnya. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwasanya yang menjadi faktor untuk mengembangkan pendidikan agama itu adalah keluarga. Nah, karena keluarga ini memiliki peran pendidikan, yakni dalam menanamkan rasa dan sikap keberagamaan pada anak. Apalagi kan ibu juga madrasah pertama anaknya ya. Nah, di situ juga dapat menimbulkan dan mengembangkan pendidikan agama. Kenapa? Karena dari keluarga inilah terbentuklah
dari kecil terbentuklah pendidikan agama. Karena kenapa? Karena keluarga yang bisa mencontohkan langsung apapun itu, kemudian mengajarkan pendidikan agama terhadap anaknya gitu. Dan dari keluarga juga terbentuklah kita, karena lingkungan yang paling utama itu kan ada keluarga, karena seringnya kita berinteraksi terhadap keluarga, jadi ya itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak gitu. Nah, pendidikan agama dalam keluarga merupakan proses mendidik dan membina anak menjadi manusia yang dewasa. Kemudian memiliki moral yang bagus. Nah, hal-hal ini bisa atau sangat berpengaruh terhadap sosialnya anak yang membentuk pendidikan agamanya itu sendiri, seperti itu. Mungkin itu saja yang bagi saya. Terima kasih. Materi selanjutnya bakal teman-teman yang lain bakal menjelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Iya baik. Terima kasih pada pemateri yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu dipersilakan pada saudari Tiara Dwi. Waktu udah tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Selanjutnya, implikasi pendidikan Islam anak dalam perspektif psikologi. Pendidikan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena manusia dilahirkan sebagai makhluk pedagogik, yaitu dididik dan mendidik. Dalam menerima pendidikan, manusia sejak lahir telah dibekali oleh Allah dengan seperangkat potensi. Dalam psikologi Islam memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan anak. Hubungan antara psikologi Islam sangat erat dengan pendidikan Islam. Begitu juga dengan peran keluarga yang merupakan tempat seorang anak tumbuh kembang, pertumbuhannya menjadi hal yang penting bagi keluarga. Pentingnya pendidikan dalam keluarga membentuk kepribadian manusia. Lingkungan keluarga yang menjadi contoh seorang anak dalam pembentukan karakternya. Dengan menanamkan nilai agama pada pembentukan karakternya menjadi poin penting. Disinilah pentingnya pendidikan agama Islam dalam mengembangkan potensinya. Karena dalam pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya hayal, fisik, ilmu pengetahuan maupun bahasa, baik secara perorangan maupun kelompok, dan mendorong tumbuhnya seluruh aspek tersebut agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Konsep psikologi Islam memandang aspek ruhaniyah atau spiritual ini sangat berkaitan dengan tujuan makna hakiki dari pendidikan Islam. Kenapa? Karena potensi luhur diri manusia yang bersumber dari ar-ruh dan al-fitrah Allah. Potensi roh menjadikan manusia sadar akan fungsi dirinya sebagai khalifah dan fitrah akan mewujudkan fungsinya untuk tetap menjadi hamba Allah yang selalu beribadah. Oleh sebab itu, pendidikan Islam mengupayakan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia. Pada dasarnya, Islam itu mengakui bahwa setiap manusia yang dilahirkan telah dibekali fitrah yang berupa potensi-potensi dan kemampuan dasar. Potensi-potensi dasar tersebut masih terpendam dalam dirinya. Bila potensi tersebut dibiarkan, maka ia akan berhenti dan tidak berkembang. Kondisi yang demikian ini, kehadiran pendidikan bagi manusia tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan mementingkan adanya potensi, setiap manusia harus dibekali pendidikan agama agar dapat mengarahkan potensi yang ada. Dengan upaya tersebut, setiap manusia pastikan akan berkembang dan mengubah kondisi setiap manusia untuk membentuk kepribadian yang baik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Iya baik, terima kasih. Selanjutnya ke pemateri yang terakhir. Silakan kepada saudari Sri Rahayu. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir ada
Analisis pemikiran Zakiyah Darajat tentang konsep pendidikan Islam pada anak dalam perspektif psikologi Islam. Yang pertama ada pendidikan fisik biologis anak. Pada pernyataannya, Zakiyah mengatakan bahwa perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka harus dijaga dan diperhatikan. Terlebih pada kebutuhan-kebutuhan anak dari kebutuhan primer sampai pada kebutuhan jiwa dan sosial yang perlu dalam hidup. Jika kebutuhan primer anak ini tidak dipenuhi, maka akan ada ketidaksinambungan dalam pertumbuhan anak tersebut, sebab manusia tidak hanya dijaga, melainkan membutuhkan perhatian yang terpenting di pertumbuhan setiap manusia. Yang kedua, ada pendidikan rohaniah spiritual anak. Islam memiliki sumber yang sangat kuat untuk menggali spiritual dalam kehidupan, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mendapatkan sumber spiritualitas yang menurut Zakiyah dengan pendidikan. Dalam psikologi menanamkan kejiwaan dengan keterkaitan atas nilai-nilai Islam. Dengan ini mengupayakan perkembangan spiritual setiap manusia melalui pendidikan agama. Adapun pendapat dari Zakiyah Darajat yang menyatakan bahwa kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak. Lalu yang terakhir ada pendidikan sosiokultural anak, di mana Zakiyah Darajat mengungkapkan bahwa pembentukan sosial seorang anak bahwa dengan pendidikan agama yang dirasakan oleh anak-anak dengan sendirinya berlanjut pada peningkatan rasa sosialnya, yang mana anak memandang bahwa nilai-nilai agama yang didapatnya itu ternyata lebih tinggi daripada nilai keluarga. Hal ini berpengaruh terhadap sosialnya dengan pengaruh hubungan yang ada pada diri anak dari kegiatan-kegiatan agama yang mengandung unsur sosialnya seperti sholat berjamaah, pelajaran-pelajaran di sekolah yang mereka dapatkan dan sebagainya. Semua sangat berkaitan dengan pendidikan agama yang menjadikannya faktor terpenting. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada pemateri kelompok 6. Selanjutnya kita ke sesi penambahan materi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi bisa langsung saja. Barangkali ada yang ingin menambahkan materi atau ingin yang lain? Baik, jika tidak ada, langsung saja ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Sesi pertama diperuntukkan untuk 3 orang penanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya dong. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada pemateri. Kan di dalam naskah pemateri dibahas tentang analisis pemikiran menurut Zakiyah Darajat tentang konsep pendidikan Islam pada anak dalam perspektif psikologi Islam. Di mana di situ dijelaskan bahwa pendidikan sosiokultural anak yakni bahwa pendidikan agama yang dirasakan oleh anak itu sendiri mengalami peningkatan rasa sosial pada nilai-nilai agama yang didapatkannya yang lebih tinggi daripada nilai keluarga. Hal ini berpengaruh pada kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika terdapat kasus yang memang orang tua tersebut sangat protektif pada pergaulan si anak tersebut, nah hal itu berpengaruh pada psikologi anak yang cenderung tidak mau berbaur
atau tidak mau bersosialisasi dengan teman atau maupun masyarakatnya. Nah, bagaimana menurut pemateri cara mengatasi hal tersebut pada diri anak dan orang tua tersebut jika kita lihat dari pendidikan sosial kultural yang tadi dibahas. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Sabil. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Dibahas saja dulu, Saudara Wiza. Ya, baik, Pak. Pertanyaan dari Saudari Sabila itu tentang pemikiran Zakia Darajat yang mengenai pendidikan sosiokultural anak. Nah, yaitu mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengandung unsur sosialnya itu seperti soal berjamaah, pelajaran-pelajaran di sekolah yang mereka dapatkan dan sebagainya. Nah, semua itu berkaitan dengan pendidikan agama yang menjadi faktor terpenting. Nah, menurut pemateri, bagaimana cara menangani kasus pada sosiokultural anak tersebut? Silakan untuk pemateri. Baik, terima kasih. Izin menjawab ya. Kalau misalkan ada yang kurang, boleh teman-teman ditambahkan. Oke. Pertanyaan Teh Sabil mengenai pendapat Zakia, di mana pembentukan sosial seorang anak itu sangat berpengaruh terhadap berkelanjutannya peningkatan rasa rasionalnya terhadap lingkungan, di mana hal itu juga berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatannya yang positif tentunya. Nah, gimana sih kalau misalkan orang tuanya gimana dia nggak mau tuh anaknya seperti itu gitu kan? Nah, kemudian lebih protektifnya itu terhadap orang tuanya malah. Nah, kalau menurut saya ini ya mungkin kurang lebih lah ya, sempurna. Itu orang tuanya harus diedukasi tentunya. Edukasinya karena gini, seorang anak itu kan sangat berpengaruh terhadap utama itu adalah kan lingkungan keluarga ya. Nah, seharusnya orang tua itu harus diedukasi karena kenapa? Karena kalau misalkan orang tuanya seperti itu akan berdampak terhadap anak itu sendiri dan mereka akan tidak adanya perkembangan terhadap anak itu. Nah, memang kasus ini menurut saya ini karena perkembangan seorang hanya orang tua sangat membutuhkan anak apalagi dalam karena untuk terhadap perkembangan itu utama adalah harus dipupuk dulu oleh agama. Nantinya untuk karakter seorang anak itu kan pasti dari kehidupannya dan sebagainya. Nah,
Nah, hal itu ya paling utama kalau menurut saya adalah mengedukasi orang tuanya bagaimana pentingnya terhadap sosial anak, terhadap kegiatan-kegiatan sosial itu sangat berpengaruh terhadap perkembangannya. Saya yakin itu sangat berpengaruh karena kenapa? Ketika orang tua tidak care gitu terhadap perkembangan anak, apalagi masalah-masalah penting seperti itu akan berdampak buruk dan mereka akan mengalami sendiri, oh ini anaknya kenapa gitu, itu dipermasalahkan. Dan menurut saya kebanyakan orang tua malah mengharapkan hal itu untuk perkembangan anaknya. Jarang sekali orang tua memang lebih sensitif terhadap hal-hal itu. Namun sebaliknya, kebanyakan anak itu malah tidak ingin berkembang seperti itu. Karena ya lihat lagi tadi pengaruh-pengaruhnya sangat besar, dan pokok intinya adalah yang saya ingin bahas adalah mengedukasi baik itu dari keluarganya, orang tuanya yang paling utama, dan anak itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang lain. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudara Sabil? Ya cukup. Jika ada yang mau menambahkan, silahkan. Ya bagi teman-teman. Gimana Rahman ya? Ya silakan. Ya terima kasih ya dan memberikan kesempatan. Di sini saya ingin sebelumnya saya sangat setuju dengan pernyataan dari Pesakderina ya, sangat betul sekali. Mungkin orang tua juga perlu diedukasi gitu. Tapi di sini saya akan memberikan tambahan sedikit ya, karena mungkin Sabil kan menyinggung mengenai gimana cara mengatasi orang tua yang overprotektif berlebihan gitu, protektifnya terhadap diri anak. Nah di sini saya menemukan referensi, jadi ada beberapa dampak negatif terhadap anak apabila orang tuanya terlalu overprotektif gitu. Yang pertama dapat mengganggu kesehatan, karena ini juga diambil dari studi 2016 dari Universitas Negeri Florida Amerika Serikat ya, dan menemukan anak-anak yang dibesarkan dengan cara terlalu protektif oleh orang tuanya cenderung memiliki masalah kesehatan saat dewasa. Itu dari penelitiannya. Yang kedua, pencapaian akademis menurun. Nah, di sini juga penurunan prestasi akademis ini dicurigai terjadi akibat gangguan kecemasan, depresi, hingga hilangnya rasa percaya diri yang muncul dari orang tua yang terlalu protektif atau overprotektif. Yang ketiga, ada tidak percaya diri. Nah, kan kita tahu ya pada masa kanak-kanak proses tumbuh kembang sangat penting dalam membentuk anak menjadi individu seutuhnya. Maka penting untuk membiarkan anak menghadapi masalah dan mengambil keputusannya sendiri. Jadi kita mungkin nanti sebagai orang tua harus dapat memberikan kesempatan kepada anak agar memilih sendiri, tetapi tetap dibimbing gitu, jangan terlalu overprotective. Karena jika segala keputusan dan masalah yang terjadi anak diatur dan diselesaikan dengan campur tangan orang tua, maka anak tersebut akan terbiasa menjadi tidak percaya diri dalam bertindak seperti itu. Selanjutnya ada tidak mandiri. Nah mungkin karena terlalu overprotective, nanti kesannya si anak itu akan manja gitu. Jadi susah untuk punya rasa mandiri. Yang kelima, mudah berbohong. Nah, karena keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam kehidupan, apalagi masa kecilnya, sewaktu masa kecilnya, memunculkan rasa muak pada dirinya gitu. Karena kan terlalu protektif, jadi muak gitu. Jadi segala tindakannya itu terlalu berlebihan gitu. Maka ia akan dengan mudah berbohong untuk menghindari campur tangan orang tua tersebut. Yang selanjutnya ada mudah cemas. Karena jika Anda, misalnya orang tua itu mencegah anak melakukan segala sesuatu, maka lama-kelamaan ia menjadi takut dan cemas dan mudah cemas dalam mencoba hal yang baru. Selanjutnya ada depresi. Karena dalam jangka pendek, mungkin sikap overprotective itu mungkin dapat melindungi anak tersebut, tetapi kalau dalam jangka waktu panjang,
banyak sekali dampak negatif yang bisa terjadi. Salah satunya yaitu depresi, karena sebenarnya tidak hanya orang tua yang dapat mengalami depresi, anak-anak juga dapat mengalami depresi itu. Karena kondisi depresi ini terjadi pada anak merupakan akibat akumulasi jangka panjang dampak psikologis dari orang tua overprotective seperti kecemasan dan ketidakpercayaan diri. Nah di sini ada cara-cara, kan tadi setelah dijelaskan ya dampak-dampak negatif dari overprotective orang tua terhadap anak. Di sini ada cara-caranya agar mengatasi hal tersebut. Tadi kan telah disampaikan ya, salah satunya memberikan edukasi terhadap orang tua seperti yang telah disebutkan oleh Teh Denen. Di sini ada hal-hal lain cara mengatasinya. Yang pertama itu cara dan diskusi bersama. Karena komunikasi kan setelah kita pelajari dari minggu-minggu kemarin bahwa komunikasi antara orang tua dan anak itu kan sangat penting ya. Makanya sebagai anak dan orang tua harus bicara, berdiskusikan bersama bagaimana baiknya gitu. Selanjutnya adalah bersikap terbuka pada orang tua. Jadi serius sebagai anak gak boleh tertutup banget, sampai orang tua juga tidak tahu keadaan anaknya sendiri. Makanya kita harus memiliki sikap terbuka pada orang tua apabila ada sesuatu hal yang mengganjal atau sesuatu hal yang mungkin kurang setuju, bicarakan lagi kepada orang tua. Selanjutnya adalah jangan suka menyalahkan orang lain di sini ya, cara mengatasinya. Jangan suka menyalahkan orang lain. Bentar. Selanjutnya ada buktikan dengan rasa tanggung jawab. Misalnya kan di sini pembahasan tentang overprotective. Misalnya orang tua melakukan overprotective itu karena takut anaknya melakukan kesalahan. Nah di situ kalau kita tidak mau di overprotectivein, kita harus buktikan dengan rasa tanggung jawab. Jadi ketika kita berikan amanah, kita harus tanggung jawab terhadap amanah tersebut. Misalnya kamu jangan sampai bolos sekolah ya, kalau gini-gini pokoknya overprotective. Nah kita tunjukkan kalau sebenarnya kita juga punya rasa tanggung jawab gitu, biar misalnya tidak boleh sekolah atau tidak melakukan hal kesalahan. Selanjutnya adalah buat persetujuan, jadi kayak kesepakatan. Karena kan kalau ada sebuah perjanjian atau kesepakatan kan lebih enak gitu, bisa dibicarakan lagi sebelumnya dan kemudian buat persetujuan atau kesepakatan antara orang tua dan anak. Mungkin segitu saja ya penambahan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih kepada saudari Salsabila, cukup jelas dan gamblang ya. Selanjutnya teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan saudari Sita. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi sudah dijelaskan ya tentang peran PAI dalam keluarga dalam perspektif psikologi, di mana kita ketahui bahwa psikologi ini membahas tentang perkembangan dalam kita atau juga ya. Nah, ini ditanyakan apa peran PAI dalam keluarga itu anak yang memiliki perkembangan di bawah rata-rata anak biasa. Jadi bagaimana peran PAI dalam keluarga yang bisa diterapkan untuk anak yang memiliki perkembangan yang rendah di bawah rata-rata anak pada Mohon maaf sebelumnya, bisa diulang pertanyaan? Soalnya kurang jelas suaranya. Maaf, ini pertanyaannya bagaimana peran PAI dalam keluarga yang bisa diterapkan memiliki anak yang memiliki perkembangan yang atau jauh dari rata-rata anak pada umumnya. Ya baik, terima kasih. Silakan kepada pemateri.
Baik, untuk pertanyaannya, untuk mencari informasi dulu atau mencari referensi yang bisa dijadikan jawaban ya. Tapi kalau misalkan teman-teman boleh menambahkan atau menjawab boleh. Saya masih lagi mencari-cari.